Laptop ini punya desain yang minimalis, cocok untuk kalian yang mau kuliah atau ngantor. Performanya gacor. Kenalin, ini adalah Lenovo Log 15 APH8. Laptop high performance dari Lenovo dengan desain minimalis dan harganya gak bikin nangis. Lenovo Log 15 APH8 merupakan laptop gaming dari Lenovo yang lebih cocok kita sebut sebagai laptop high performance karena punya performa yang kencang tapi dengan desain yang minimalis tanpa RGB. Laptop ini menggunakan prosesor Ryzen 7 7840HS, 8 core, 16 thread. Fabrikasinya 4 nanometer, default TDP-nya 35 hingga 54 watt, dan L3 cache-nya di 16 MB. Untuk integrated GPU, laptop ini menggunakan AMD Radeon 780M. Integrated GPU ini sudah mendukung ray tracing dan video decoding AV1. Kemudian, untuk discrete GPU-nya, laptop ini menggunakan NVIDIA RTX 4050 6GB GDDR6, fabrikasinya 5 nanometer, TDP maksimumnya hingga 95 watt. Memori atau RAM yang terpasang pada laptop ini adalah 8GB DDR5 5600 MHz SODIMM single channel. Terdapat slot RAM kosong kedua yang kemudian saya tambah satu keping 16GB 5600 MHz dengan total 24GB 5600 MHz. Kapasitas upgrade maksimal hingga 32GB. Untuk storage, laptop ini menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4 2242 alias yang ukurannya mungil itu sebesar 512GB. Terdapat slot SSD tambahan kosong yang berukuran panjang alias 2280. Jadi bakal gampang banget untuk beli atau upgrade SSD-nya. Wireless connectivity, laptop ini menggunakan Wi-Fi MediaTek yang sudah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya sebesar 60 Wh. Untuk OS tentunya menggunakan Windows 11 Home. Untuk desain, laptop ini menggunakan material plastik di seluruh permukaan bodinya. Walau berbahan plastik, laptop ini tetap terasa solid dan kokoh ketika dipegang. Laptop ini hanya memiliki satu opsi warna, yaitu Storm Grey atau abu-abu pada bagian luar dan area palm rest. Overall body dan desain laptop ini memiliki kemiripan dengan Lenovo IdeaPad Gaming 3, tapi Lenovo modifikasi kembali menjadi lebih baik. Untuk ukuran, panjangnya 35,9 cm, lebar 26,4 cm, dan ketebalan 2,2 cm dengan bobot 2,4 kg. Untuk chargernya 170 watt dengan berat 556 gram. Jadi total bobot laptop dan chargernya adalah sekitar 3 kg. Jadi masih cukup berat untuk dibawa kemana-mana. Untuk layar berukuran 15,6 inch 16:9 dengan resolusi 1920x1080p, refresh rate 144 Hz, dan ini adalah panel IPS. Karena tidak memiliki alat ukur, berdasarkan klaim Lenovo, laptop ini memiliki kecerahan maksimal hingga 350 nits. Untuk layarnya memiliki permukaan anti-glare yang akan mengurangi pantulan cahaya pada layar, sehingga memberikan kenyamanan saat menggunakan laptop ini. Untuk frame layar, pada bagian samping sudah cukup tipis, tapi pada bagian bawah dan atas masih cukup tebal. Kemudian, untuk color gamut, karena kami tidak memiliki alat ukur, berdasarkan klaim Lenovo, ada di kisaran 45% NTSC atau menurut pengujian Nano Review, 60% sRGB, 41% Adobe RGB, dan 40% DCI-P3. Jadi, layarnya memang masih belum cocok untuk editing yang memerlukan akurasi warna yang tinggi. Tapi kalau hanya sekedar untuk belajar editing, ngoding, main game, atau nonton, layar laptop ini masih sangat nyaman untuk digunakan. Kemudian, terdapat kamera pada bezel atas laptop beresolusi 2 megapiksel, perekaman video hingga 1080p 30fps. Di samping kamera terdapat indikator kamera dan 2 mikrofon di kanan dan kiri kamera yang langsung menghadap ke arah pengguna. Untuk kualitas kameranya sudah cukup memadai untuk kebutuhan video call maupun aplikasi meeting lainnya. Tapi sangat disarankan untuk menggunakan kamera pada ruangan yang memiliki pencahayaan yang cukup. Sedangkan untuk mikrofonnya sudah cukup baik menangkap suara pengguna walau dalam keadaan yang berisik. Tes 1, 2, 3 ini adalah hasil perekaman video kamera dari laptop Lenovo Log 15 APH8 dengan kondisi ruangan hanya ada satu lampu dan jarak dari laptop ke badan itu nggak terlalu jauh, harusnya jelas. Jadi pas di sini ada keyboard, jaraknya cuma di keyboard aja gitu. Apakah suaranya terdengar? Untuk audionya, laptop ini dibekali dengan 2 buah speaker yang menghadap ke bawah laptop. Pengguna dapat mengatur volume dan preset audio yang terdapat pada aplikasi Nahimix sesuai dengan kebutuhan pengguna. Suara yang dihasilkan laptop ini ketika tidak menyalakan efek audio dari Nahimix terdengar kurang lantang. Namun ketika efek audionya dinyalakan ke smart,
audio menjadi lebih lantang dari sebelumnya. Pengguna dapat memilih efek musik, movie, games, atau communication dengan perbedaan suara yang langsung dapat pengguna rasakan. Untuk konektor, pada bagian kiri laptop terdapat audio jack 3,5 mm dan USB-C 3.2 yang support power delivery hingga 140 watt, DisplayPort 1,4 dan transfer data hingga 10 gigabit per second. Kemudian, pada bagian kanan laptop terdapat USB-A 2.0 dan Electronic eShutter switch yang berfungsi untuk mematikan akses kamera untuk menjaga privasi pengguna dari pihak yang mencoba mengintip melalui kamera secara diam-diam. Kemudian, pada bagian belakang laptop terdapat HDMI 2.1, 2 USB-A 3.2 Gen 2, 10 gigabit per second, Ethernet RJ45, dan DC-in. Untuk keyboard, laptop ini menggunakan keycaps berwarna abu-abu gelap dan memiliki dua level backlit berwarna putih. Selain itu, laptop ini dilengkapi dengan numpad yang dapat mempermudah pengguna dalam menginput angka. Kemudian, terdapat arrow key berukuran normal yang sama seperti tombol lainnya dan tidak dipotong menjadi kecil seperti yang terjadi pada beberapa laptop lain. Tidak ada masalah saat mengetik di laptop ini, keyboard pada laptop ini sudah sangat nyaman dan presisi. Untuk touchpad, posisinya sejajar dengan tombol space sehingga mempermudah pengguna untuk menggunakan keyboard dan touchpad sekaligus. Lalu, untuk sistem pendinginnya, laptop ini dilengkapi dengan 5 heat pipe dan 2 buah kipas. Kemudian, untuk pembuangan panas ada masing-masing 1 di bagian kanan dan kiri laptop dan 2 di bagian belakang laptop. Sehingga ada 4 lubang pembuangan panas pada laptop ini yang akan membantu menjaga performa laptop tetap stabil meski dipakai dalam durasi yang lama. Kita masuk ke pengujian performa. Laptop ini dilengkapi dengan 3 preset performa. Terdapat preset quiet, balance, dan performance. Pengguna dapat langsung mengubah preset performa melalui tombol Fn plus Q pada keyboard. Atau pengguna juga dapat mengubah preset performa melalui Lenovo Vantage yang sudah terinstal ketika menyalakan laptop ini. Pada Lenovo Vantage, pengguna dapat mengkustomisasi performa dan kecepatan kipas secara manual. Pada pengujian performa kali ini, preset performa yang dipilih adalah balance, di mana laptop akan menentukan sendiri performa yang dikeluarkan dan kecepatan kipas yang diperlukan untuk mendinginkan CPU dan GPU. Kemudian untuk NVIDIA App saya setting di Optimus, di mana laptop akan secara pintar memilih menggunakan integrated GPU ketika sedang pekerjaan ringan atau menggunakan baterai, lalu menggunakan GPU RTX ketika menggunakan aplikasi berat atau dalam keadaan charging. Pengujian Cinebench R23. Multicore ada di 13.961 dan single core ada di 1.724. Ketika menggunakan preset performance, multicore naik menjadi 15.683 dan single core menjadi 1.749. Suhu CPU ketika melakukan pengujian adalah 78 derajat Celcius. Untuk uji aplikasi, laptop menggunakan performance mode melalui Lenovo Vantage. Kita mulai dari encoding video menggunakan Handbrake. Video 4K 60, MKV 2 menit 14 detik ke 4K 60 MP4. Menggunakan CPU terlebih dahulu, membutuhkan waktu 3 menit 21 detik. Dengan suhu terpanas hingga 99 derajat Celcius. Sangat panas sekali. Tapi ya, mari kita coba menggunakan GPU-nya. Video yang sama, 4K 60 MKV 2 menit 14 detik ke 4K 60 MP4 NVENC alias menggunakan GPU, membutuhkan waktu cuman 1 menit 5 detik dengan suhu terpanas CPU dan GPU hanya di 55 derajat Celcius. Nah, kalau gini adem banget ya. Kemudian, untuk video yang sama, 4K 60 MKV 2 menit 14 detik ke 1080p MP4 menggunakan CPU, membutuhkan waktu 1 menit 6 detik dengan suhu CPU hingga 90 derajat Celcius. Jadi memang jika menggunakan CPU ini sangat panas suhunya. Tapi mari kita gunakan GPU kembali. Jika menggunakan GPU, video yang sama ke 1080p 60 MP4 NVENC, waktu yang diperlukan hanya 35 detik. Untuk suhu GPU masih stay di 55 derajat Celcius. Namun untuk CPU saya melihat ada kenaikan hingga 80 derajat saat encoding menggunakan GPU. Tidak tahu kenapa bisa naik dan berbeda dengan encoding 4K menggunakan GPU seperti sebelumnya, tapi tidak masalah karena durasinya sangat singkat sekali dan kembali turun setelah proses encoding selesai. Kemudian video 4K 60 tadi mari kita edit di CapCut. Kita duplicate menjadi 2 layer dan ditambah 1 filter, export 4K 60 dengan bitrate recommended. Durasi yang diperlukan hanya 59 detik. Sangat cepat sekali. Untuk suhu saat ekspor 4K, CPU berada di 76 derajat dan GPU hanya di 60 derajat Celcius. Ini cukup adem. Bagaimana dengan ekspor ke 1080p 60? Waktu yang diperlukan untuk ekspor 4K 60 ke 1080 60 dengan bitrate recommended adalah hanya 31 detik. Dengan suhu CPU turun menjadi 71 derajat, sebelumnya 76, dan GPU masih di 60 derajat. Kita masuk ke pengujian gaming. Untuk gaming, saya menguji 2 game kompetitif dan 1 game AAA karena tidak terlalu banyak game di
laptop ini. Lenovo Vantage saya setting di balance, charging menggunakan charger bawaan laptop 170 watt. Nvidia App saya setting di Optimus. Mulai dari Valorant. Valorant setting low multi-threaded rendering on mendapat 200 hingga 280 fps. Kemudian CS2 atau Counter-Strike 2 setting low native tanpa FSR. FPS rata-rata yang dihasilkan adalah 157 hingga 160 fps. Lalu untuk Control Ultimate Edition setting medium native tanpa DLSS dan ray tracing off, FPS rata-rata yang dihasilkan adalah 90 hingga 100 fps. Untuk game kompetitif, laptop ini sudah sangat mumpuni sekali untuk memaksimalkan layar 144 Hz-nya. Kemudian untuk game AAA native sudah sangat nyaman bermain di atas 60 fps. Kita masuk ke pengujian suhu. Untuk suhu, saat bermain game Control Ultimate Edition, suhu CPU ada di 75 derajat Celcius dan GPU ada di 76 derajat Celcius. Jadi manajemen suhunya sudah cukup baik bahkan ketika bermain game berat sekalipun. Untuk suhu permukaan laptop, karena saya tidak memiliki termogan, maka akan saya deskripsikan saja ya. Untuk permukaan keyboard, area tombol WASD itu cuman kerasa hangat-hangat aja. Tapi pada bagian atas keyboard, suhunya sangat terasa panas sekali. Jadi jika ingin bermain game berlama-lama, saya sarankan untuk menggunakan keyboard eksternal agar jadi lebih nyaman bermain gamenya. Lanjut ke pengujian penyimpanan. Pengujian menggunakan Crystal Disk Mark versi 9.0.1. Kecepatan SSD NVMe PCIe Gen 4 512GB pada laptop ini adalah 3491 MB untuk read dan 2515 MB untuk write. Untuk hasilnya memang bukan yang paling kencang dan terkesan mirip dengan NVMe PCIe Gen 3, tapi ini sudah mencukupi untuk penggunaan laptop sehari-hari. Lanjut ke pengujian baterai. Laptop ini saya set volume dan brightness-nya di 50%, Lenovo Vantage di balance, energi saver off, dan Nvidia App di Optimus. Lokal video playback loop dari 100% ke 8%, hasilnya adalah 5 jam pas dengan laptop yang langsung mengaktifkan energi saver saat baterai sudah di 20%. Saran saya, jika ingin menggunakan baterai, nyalakan energi saver untuk menurunkan clock CPU dari yang awalnya 3,2 hingga 3,9 GHz di balance, bisa turun hingga 2,2 GHz hingga 2,5 GHz yang otomatis dapat membantu menghemat baterai. Lanjut ke pengujian charging dengan menggunakan charger bawaan laptop 170 watt. Waktu yang diperlukan untuk charging dari 12% ke 50% adalah 11 menit. 12% ke 95% adalah 30 menit dan charging dari 12% hingga 100% adalah 48 menit. Sangat kencang sekali durasi chargingnya. Untuk harga, laptop ini tidak saya rekomendasikan untuk kalian beli. Kenapa? Karena laptop ini adalah barang distributor yang hanya memiliki garansi 1 tahun. Jika terjadi kerusakan dan tidak dapat memperbaiki laptop sendiri, maka lebih baik beli laptop lock resmi yang GPU-nya sama-sama RTX 4050, namun CPU-nya menjadi Intel Core i5 Gen 13. Jika kalian membeli laptop lock resmi dari Lenovo Indonesia, kalian akan mendapatkan ADP atau Accidental Damage Protection hingga 3 tahun, memberi rasa aman ketika menggunakan laptopnya. Tapi untuk keperluan video ini, laptop ini dijual dengan harga Rp14.300.000 dan kalian bisa cari di e-commerce dan manfaatin diskon e-commerce dan bisa dapat diskon sampai 1 juta. Lanjut ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, laptop ini bukan merupakan barang resmi. Jika terjadi masalah seperti yang pernah saya alami, yaitu gagal update BIOS dan laptop benar-benar mati suri, maka tidak dapat klaim garansi dan harus memperbaiki sendiri. Kemudian, RAM bawaan laptop ini hanya 8GB single channel, sangat kurang untuk standar tahun 2025. Saya sarankan untuk langsung upgrade dengan mengisi slot kosong yang tersedia pada laptop ini. Laptop ini hanya dibekali OS Windows 11 Home tanpa Microsoft Office. Jadi untuk kalian yang membutuhkan Microsoft Office, harus beli secara terpisah. Lalu, pada bagian layar, laptop ini memang belum cocok untuk pekerjaan yang memerlukan akurasi warna yang sangat akurat dan perlu mengeluarkan uang tambahan untuk membeli layar eksternal. Masuk ke poin menariknya. Laptop ini memiliki tampilan minimalis yang cocok untuk pekerja kantoran maupun mahasiswa dengan desain yang industrial dan tidak ke gaming-gamingan. Dapat mempermudah proses request ke orang tua atau ke kantor untuk membeli laptop ini. Kemudian, performa laptop yang kencang untuk harganya. Baterai cukup awet untuk sebuah laptop gaming, charging time yang sangat cepat sekali dan nggak sampai 1 jam, keyboard full size yang enak untuk dipakai ngetik, touchpad yang responsif dengan ukuran yang sangat pas, garansi 3 tahun ADP untuk laptop lock resmi, dan service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Kesimpulannya, jika kalian mencari laptop high performance dengan desain yang minimalis dan tidak ke gaming-gamingan, rasanya sangat sulit untuk tidak merekomendasikan laptop-laptop dari Lenovo, terutama seri lock ini. Tapi beli yang resmi-resmi aja ya. Saya Zul, terima kasih sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!